Martin Soleman Konai alias Teni Konai tersangka dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Roy Herman Bolle dipastikan tidak mendapat perlakuan istimewa di rumah tahanan kelas 2B Kupang. Hal tersebut disampaikan Kepala Rutan Kupang, Lukas Solistiwadi saat menerima Teni sebagai tahanan baru. Selasa 23 Januari 2024 dikatakan penanganan semua tahanan sama yakni sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Jadi kita pada minggu-minggu awal kita arahkan di kamar orientasi dulu. Setelah berjalan orientasi kesehatannya kita periksa bagus, baru kita pindahkan ke Mapenaling. Setelah Mapenaling dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dia sudah mengenal lingkungannya, sudah mulai beradaptasi dengan waktu-waktu pembinaan, misalnya jam ibadah, jam olahraga, baru kita bawakan ke blok-blok yang lain. Ditegaskan bahwa untuk perlakuan dengan memberikan kamar khusus dan fasilitas tambahan tidak ada karena tahanan di sini tidak saja terlibat kasus pembunuhan tapi juga pejabat-pejabat daerah. Untuk pengkhususan kamar khusus tidak ada. Karena isinya di sini bukan cuma penjahat umum saja. Ada juga pejabat-pejabat daerah yang terkait tipikor juga kita samakan semua, tidak ada perbedaan. Saya jamin dan saya pastikan tidak ada perbedaan. Ditambahkan bahwa seluruh aktivitas di lingkungan lapas terpantau CCTV. Hal ini bertujuan agar selain memantau pergerakan tahanan juga mengantisipasi adanya perlakuan berbeda oleh petugas. Kita juga punya CCTV sebanyak napi tahanan. Jadi kalau ada perlakuan yang tidak adil, pasti ada saya yang melapor. Bapak ini jadi CCTV saya bukan hanya yang terpasang, tapi seluruh penghuni di sini juga ada CCTV. Apapun kejadian di sini yang tidak ada dirasakan kurang adil, pasti mereka akan mengadu melapor saya. Itu saja. Kuasa hukum Teni Konai, Francisco Besi, mengaku pihaknya telah siap menghadapi persidangan. Siap untuk menghadapi persidangan? Bukan siap, sangat siap. Sangat siap karena banyak data yang nanti akan kami sampaikan. Ia berharap Kejari Kota Kupang bisa segera mengirimkan berkas perkara Martin Konai ke Pengadilan Negeri Kota Kupang untuk dibuktikan. Karena menurut kami, belum semua data-data, baik itu saksi maupun ahli, yang dipertimbangkan di dalam berkas yang kemarin. Terima kasih. Dikatakan Martin Konai akan ditahan di Rutan Kelas 2 Kupang selama 20 hari ke depan atau hingga tanggal 11 Februari 2024 mendatang. Selain Martin Konai, tersangka lain yang juga menjadi tahanan kejaksaan adalah Ruben Logo alias Amalogo. Untuk tersangka Amalogo sendiri? Untuk Amalogo sendiri masih ada beberapa pemeriksaan lagi, dalam hal ini ahli, yang hampir dipastikan hari ini juga harus masuk. Jika tidak, maka Pak Amalogo pasti juga bebas. Karena batas terakhirnya tanggal 23 Januari 2024. Kasat Reskrim Polresta Kupang Kota, AKP Yohanes Suhardi menyebut pembunuhan dengan tersangka Teni Konai. Pihaknya sudah menerima surat dari Kejari Kota tanggal 22 Januari 2024 yang menyatakan bahwa berkas tersangka dinyatakan sudah P21 atau lengkap. Dengan dinyatakan lengkapnya berkas tersebut, maka penyidik melakukan pelimpahan tahap 2 yakni tersangka dan barang bukti ke Kejari Kota Kupang untuk dilakukan proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terpantau penyidik melakukan tahap 2 sekira pukul 10.30 WITA. Tersangka didampingi kuasa hukumnya. Selanjutnya, tersangka dijebloskan ke Rutan Kelas 2B Kupang oleh jaksa sekitar pukul 14.30 WITA. Tampak keluarga dan kenalan tersangka Teni Konai juga ikut mengantar. Kurang lebih 20 menit saat tiba dengan menggunakan mobil tahanan, Teni Konai baru diizinkan turun dari mobil dan diantar masuk ke rutan. Untuk menghindar dari kamera wartawan, tersangka Teni Konai ditutup menggunakan jaket dan baju keluarga ketika turun dari mobil tahanan menuju ke dalam rutan.